Oke, balik lagi bersama saya Muhammad Abedan Syakura. Kali ini kita akan membahas beberapa hal yang bisa kita lakukan sebelum tidur. Langsung aja ke dalam video, check it out. Nah, buat teman-teman semua, kita sebagai umat muslim pastinya di semua tatanan hidup kita ada tata aturannya. Jadi di dalam kita ingin tidur malam itu setelah melakukan aktivitas seharian, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai salah satu sunnah ataupun sebagai salah satu alat kita untuk mendapatkan tidur yang nyaman, mendapatkan tidur yang penuh dengan keberkahan walaupun dengan tidur saja. Yang pertama adalah kita menjaga wudhu kita, atau kita berwudhu terlebih dahulu. Jadi sebelum tidur kita wudhu dulu gitu, wudhu seperti wudhu akan sholat. Nanti setelah wudhu ya kita jaga wudhu kita. A few moments later. Nah, kemudian yang kedua adalah jangan lupa kita menjaga kebersihan tempat tidur kita, yaitu sebagai alas firosh kita gitu, kasur kita. Jadi mungkin sebelum tidur dibersihkan dulu dari kotoran-kotoran, walaupun terlihatnya tidak ada kotoran, bisa dikibas-kibas dulu, mungkin pakai sapu lidi itu apa namanya, yang ada yang orang punya, dan ada juga mungkin pakai sarung atau lain sebagainya. Itu juga supaya menyingkirkan setan yang ada di situ, jin di situ. Kemudian kita bisa juga membaca beberapa ayat-ayat Al-Qur'an. Yang ketiga ini ya, yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama ialah 3 surat terakhir dari Al-Quran itu sendiri, yaitu 3 qul yang bisa kita dengar, qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian bisa juga membaca surat ayat kursi, yaitu ayat ke-255 surat Al-Baqarah. Kemudian juga bisa membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, lillahi ma fis sama, dan seterusnya itu. Juga bisa membaca surat Al-Kafirun, dan bisa juga membaca surat Al-Mulk dan As-Sajadah. Kalau bagi saya sih mungkin kita bisa membaca Al-Ikhlas, kemudian membaca ayat kursi dulu, baru trikul, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Kemudian bisa saja tinggal dipilih, mungkin dipilih membaca 2 ayat terakhir Al-Baqarah, atau Al-Kafirun saja, atau Al-Mulk saja, atau As-Sajadah saja. Kalau saya mungkin seperti itu. Kemudian juga bisa melakukan sholat witir sebelum tidur, ataupun sholat sunnah setelah wudhu, tidaklah mengapa juga. Itu ya sholat sunnah seperti itu. Tapi biasanya kan kita wudhu dulu, baru sholat sunnah, baru nanti ketika sudah rebahan, udah baring di kasur, baru kita membaca surat-surat tadi sebelumnya yang telah saya sebutkan. Kemudian nanti setelah itu kita memperbanyak zikir atau istighfar, yang bahkan di dalam hadis Nabi saya pernah baca, kita disunahkan suatu amalan yang baik, yaitu membaca subhanallah, tahmid sebanyak 35 kali, kemudian takbir 30 dan tahmid 30, seperti itu. Kemudian poin selanjutnya adalah kita mempercepat atau mengsegerakan untuk tidur ketika setelah sholat isya, seperti itu. Jikalau sudah tidak ada hal-hal yang ingin dilakukan ataupun sudah memang ngantuk, ya disegerakan saja untuk tidur, seperti itu. Nah, setelah semua itu dilakukan, dari berwudu, kemudian mungkin mau sholat dulu, setelah sholat membaca surat-surat pilihan, ayat-ayat pilihan, kemudian membaca istighfar ataupun takbir, tahmid, dan lain sebagainya. Sudah selesai semua, sambil diiringi dengan muhasabah, karena muhasabah itu sangatlah penting, yang bahkan pada zaman dahulu, para sahabat dulu, ada yang meninggal dan dia termasuk orang yang ahli surga, dikarenakan ketika dia sebelum tidur dia memuhasabah diri dia sendiri dalam sehari itu apa aja yang dia lakukan. Maka jikalau dia melakukan sebuah kesalahan, dia meminta ampun kepada Allah, bertaubat, dan yakin untuk tidak melakukannya. Nah, jadi begitulah. Dan jangan lupa yang terakhir adalah membaca doa sebelum tidur, karena ya kita mau tidur, masa malah nggak baca doa sebelum tidur, seperti itu. Dan itu mungkinlah beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan sebelum tidur. Yang pertama ialah berwudu, kemudian bisa disambung dengan sholat sunnah, mungkin sholat sunnah setelah wudu, ataupun melakukan sholat witir. Mungkin takutnya nanti tidak bisa tahajud, jadi sholat witir saja dahulu, tidaklah mengapa. Kemudian setelah itu rebahan, membersihkan dulu tempat tidur,
dikibas-kibas, mungkin pakai sapu itu injuk apa ya namanya itu ya, nah pakai tampi apa namanya, terus atau pakai sarung, nah dibersihkan sambil baca bismillah, mungkin rajim, supaya nggak ada setannya di situ kan, nggak ada jinnya. Nah habis itu udah rebahan, baru kita membaca surat dan ayat pilihan tadi, yaitu Trikul, ayat kursi, Al-Kafirun, atau membaca 2 ayat terakhir Al-Baqarah, atau surat Al-Mulk atau As-Sajadah. Kemudian setelah itu kita perbanyak zikir, istighfar, astagfirullah dan sebagainya. Kemudian yang terakhir baca doa, dan insyaallah tidur kita akan nyaman. Dan jangan lupa tidur menghadap ke kanan, diawali dengan menghadap kanan, karena menghadap kanan itu menurut kesehatan pun yang paling baik menghadap kanan ketika kita tidur seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan bisa berguna bagi kita. Mungkin juga kalau misalnya udah capek banget tidur ya, mungkin cukup membaca beberapa ayat saja, berwudu intinya, sikat gigi, kemudian baca doa tidur, langsung tidur, tidaklah mengapa. Jikalau memang sudah lelah sekali, capek sekali. Ya mungkin ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saran dan komen saya terima banget di komentar. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syakur.